Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisa kami terhadap zaman Kofun dan zaman Aska. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Helena Walia Al-Zahra. Nama saya Audrey Kania Anita. Pertama kita masuk ke zaman Kofun, yaitu abad ketiga Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Apa sih yang bakal kita bahas di zaman Kofun? Yang pertama ada awal mula zaman Kofun, yang kedua ada karakteristik dan peradaban zaman Kofun, yang ketiga ada peninggalan zaman Kofun, yang keempat ada bentuk masyarakat dan mata pencaharian, yang kelima ada zaman Aska, yang keenam ada peristiwa penting zaman Aska, yang selanjutnya ada peninggalan zaman Asuka, selanjutnya ada zaman Yamato. Nah, karena penasaran nggak sih zaman Kofun dan zaman Asuka, kenapa tiba-tiba ada zaman Yamato ya? Kita bakal bahas nanti ya. So, stay tune. Dan yang terakhir ada pengaruh asing. Mungkin dari beberapa kalian bakal bertanya-tanya, apa sih zaman Kofun itu? Nah, di sini saya pribadi akan menjelaskan. Jadi zaman Kofun itu di mana masyarakat Jepang itu mulai mengenal agama Shinto. Dan masuknya beberapa suku dari Asia lain, yaitu suku Mongoloid. Jadi mereka mulai mengenal yang namanya upacara pemakaman. Dan Kofun sendiri itu dibagi menjadi dua kata. Yang pertama itu ko itu artinya kuno, dan yang kedua fun. Fun itu artinya kuburan atau gundukan tanah. Jadi di sini bisa disimpulkan ya, kalau misalkan zaman Kofun itu adalah zaman di mana Jepang banyak membentuk gundukan tanah sebagai pemakaman. Dan uniknya ini pada zaman Kofun mereka membuat pemakamannya itu seperti bentuk lubang kunci. Jadi ada bulatan di atas dan setengah persegi di bawah. Jadi seperti bentuk lubang kunci. Jadi teman-teman, Kofun ini gak semua masyarakat Jepang bisa memiliki Kofun ya. Kofun itu hanya untuk para bangsawan, kekaisaran, atau calon penguasa. Jadi tujuan dari Kofun itu jadi supaya diketahui oleh seluruh masyarakat ataupun anak ataupun cucu bahwa jenazah dikubur dalam Kofun itu merupakan mantan penguasa, mantan kekaisaran, mantan bangsawan. Karena pada zaman Kofun itu banyak peperangan yang terjadi karena perebutan wilayah. Gak cuman klan satu melawan klan dua ya. Karena calon penguasa pada zaman Kofun itu gak segan-segan buat membunuh saudara tiri ataupun saudara kandung untuk menguasai wilayah. Dan apa aja sih yang di dalam kuburan Kofun itu? Jadi sama seperti misalkan zaman ini kita mungkin mengenalnya kayak kuburan Cina kali ya. Kalau tahun itu tuh persis banget kayak kuburan Cina. Jadi di dalamnya itu selain ada jenazah, ada barang-barang yang berharga milik si peninggalan. Misalkan seperti pedang, perhiasan, terus barang peninggalan si jenazah. Pada zaman Kofun ini benar-benar beberapa kali terjadi peperangan sengit, beberapa macam tipu muslihat, terus dengan cara kotor ataupun apa untuk menguasai wilayah. Tapi ada beberapa hal yang positif, yaitu pada zaman Kofun itu teknik irigasi untuk pengairan sawah berkembang dengan pesat. Dan seperti yang udah saya bilang tadi di awal ya, masuknya agama Shinto. Dan masuknya agama Shinto ini karena dulunya ada klan yang sangat berkuasa, yaitu namanya klan Yamato. Nah, dari klan Yamato itu karena mulai memasuki agama Shinto, jadi mendapatkan kekuasaannya, lalu akhirnya Jepang menjadi keluarga kekerajaan. Periode ini dinamain periode zaman Kofun karena keunikan dari si Kofunnya itu sendiri. Nah, mulai beberapa
beberapa tahun berikutnya atau beberapa periode berikutnya, kuburan Kofun ini sudah nggak berlaku, teman-teman. Jadi mulai berlakunya itu adalah karena masuknya agama Buddhisme. Jadi mereka mulai mengkremasi jenazah. Nah, karena yang penyebab masuknya agama Buddha itu, jadi periode Kofun ini berakhir di abad ke-7. Periode dari abad ke-3 hingga abad ke-6, ketika banyak Kofun dibangun disebut dengan periode Kofun. Dinamai setelah dulu kan. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu mungkin masih bisa, kalau misalkan kalian emang ada niat mau ke Jepang gitu yang melihat Kofun secara langsung, itu kalian bisa lihat ada di kota Hyogo, itu dimana terdapat 16.577 makam Kofun. Berikutnya ada di Chiba, ada di Tottori, ada di Fukuoka, dan di Kyoto. Dan untuk keseluruhannya ada 1061.560 Kofun. Teman, di sini kami bakal menunjukkan peninggalan pada zaman Kofun. Yang pertama itu ada Haniwa yang di pojok kanan atas. Itu adalah patung terakota dengan bentuk manusia dan kuda, dan jelinya berbentuk gerabah yang dikuburkan bersama-sama. Nah, tadi selain pedang, selain perhiasan, barang si Haniwa ini pun dimasukkan ke dalam Kofun yang jenazahnya adalah para bangsawan atau kekaisaran. Yang selanjutnya di pojok kiri bawah itu ada Daiseryo Kofun. Itu adalah Kofun itu sendiri. Seperti itu bentuknya, teman-teman. Seperti lubang kunci. Kofun terbesar. Kofun terbesar. Selanjutnya selain dua tadi, itu yang ketiga ada tembikar. Pojok kanan atas itu barang-barang tembikar yang digunakan sehari-hari, dibuat dengan gaya seki yang merupakan kemajuan besar dibandingkan gaya yang sebelumnya. Mungkin bisa dijelasin nanti di kelompok 1 ya. Yang keempat ada Shinto, yaitu masuknya budaya Shinto, agama Shinto. Selanjutnya bentuk masyarakat. Zaman Kofun ini merupakan dari berdirinya negara Jepang yang sebelumnya masih menjadi negara-negara yang kecil ya, di mana negara kecil tersebut bersatu dengan yang lain, saling berperang. Nah, di zaman ini tuh benar saling berperang untuk mendapatkan wilayah sebesar-besarnya. Maka dari itu yang gugur pada peperangan itu nanti dikuburkan pada bentuk Kofun. Nah, setelah peperangan ini muncul itu baru masuklah Nah, setelah negara terbentuk, ya setelah ada pemenangnya nih dari peperangan tersebut, maka baru Jepang ini muncullah masa monarki awal dengan keberadaan dari para pemimpin pemerintahan, yaitu kaisar. Makanya ini barulah dibentuk kekaisaran karena sekaligus masuknya Shinto dan pemenang dari peperangan di zaman Kofun. Selanjutnya mata pencarian di zaman Kofun adalah melanjutkan dari zaman Yayoi. Mungkin udah dijelasin sama teman-teman kita dari kelompok 1 ya, yaitu bidang pertanian dengan perkembangan teknologi pertanian yang semakin meningkat. Yaitu yang tadi ya, yang irigasi semakin pesat gitu ya. Sawah-sawah juga makin subur. Selanjutnya kita bakal memasuki periode zaman Asuka, dan itu akan dibahas oleh teman saya. Halo teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan dari periode Kofun. Jadi Asuka Jidai itu dimulai pada tahun 538 Masehi sampai 710 Masehi. Nah, ini tuh lanjutan dari Kofun kan, kawan-kawan. Nah, bedanya tadi udah disinggung juga, misalkan Buddhisme itu mulai masuk pada zaman Kofun. Nah, yang pada periode itu akan berubah menjadi zaman Asuka. Dalam periode ini Jepang mengalami peningkatan
kekuatan regional yang dilakukan oleh Pangeran Shutoku selaku pendiri klan Fujiwara yang berkuasa juga mengadopsi Buddhisme. Nah, beliau ini diikuti oleh salah Andi pendirian penguasa yang paling penting, yang paling penguasa yang paling bisa menghadapi masalah pada zaman ini adalah Ratu Suiko dan Pangeran Shutoku. Selanjutnya saya akan mengenalkan Nakatomi. Nakatomi ini adalah pendiri Fujiwara. Dia melakukan kudeta dan mengambil alih kekuasaan pada klan Soga. Soga itu siapa? Soga itu berasal dari Korea, mulai menguasai Jepang pada tahun 587 Masehi dan mendominasi Jepang. Jadi mereka memusuhi sih, lebih tepatnya mempengaruhi klan tersebut. Kemudian setelah adanya peristiwa tersebut, pemerintahan yang baru dirombak ulang mengikuti garis Tiongkok. Contohnya kayak pajak itu bukan diganti atau dibayar dengan tenaga, tapi pakai barang. Terus ada peringkat sosialnya dirubah lagi. Lalu ada ujian pegawai untuk masuk ke dalam internal pemerintahan, dan undang-undang ditulis juga disahkan secara mutlak oleh kekaisaran. Selanjutnya ada peristiwa Pangeran Nakaoe. Nah, Pangeran Nakaoe ini diangkat menjadi Kaisar Tenji, dan Kamatari diangkat menjadi menteri senior yang diberi marga Fujiwara. Mereka ini menjadi klan yang paling berpengaruh untuk memonopoli pemerintahan. Nah, itu nanti selanjutnya menjadi zaman Heian. Kemudian peristiwa ketiga ada Jinshin, itu perang internal tapi berdarah. Jadi ceritanya itu Kaisar Tenji ini sudah meninggalnya karena sakit. Lalu tahtanya itu akan segera dipindahkan. Lalu Kaisar Tenji ini memiliki dua pilihan. Ada dua orang yang mau diturunin, yaitu Otomo dan Oama. Otomo itu berasal dari kaisar yang bekerja keras, berintelektual. Namun sayangnya dia lahir dari ibu yang golongannya rendah, dan juga bapaknya itu hanya seorang juragan tanah. Dan dia bukan berasal dari wangsa kekaisaran, jadi dia mencapai sempurna sedikit lagi. Lalu ada pilihan kedua, yaitu adik Kaisar Tenji, di mana Kaisar Tenji ini merasa lebih cocok. Karena apa? Dia adiknya langsung, jadi nggak perlu pusing harus memasukkan orang asing ke dalam kekaisaran. Oh iya, kenapa sih Kaisar Tenji itu malah mikirin ke adiknya bukan ke anaknya? Karena Kaisar Tenji tidak memiliki anak. Setelah itu Kaisar Tenji akhirnya meninggal, dan Kaisar Otomo yang berhasil menjadi kaisar selanjutnya. Namun ada cerita di balik tersebut. Oama itu ternyata memiliki taktik tersendiri untuk mendapatkan tahtanya kembali, yaitu dia berpura-pura menjadi biarawan Buddha. Lalu dia mengambil kesempatan itu, dia berbohong, istilahnya mengkhianati kekaisaran, karena dia mulai mengumpulkan senjata untuk melawan kekaisaran. Dan akhirnya dia berhasil untuk menjatuhkan Otomo. Selanjutnya dia akan mengubah para pengikutnya menjadi posisi kunci dalam internal, dan juga menciptakan tentara Wamil
pertama yaitu Waido Kaino. Yang zaman Asuka awal mulanya itu kan tadi munculnya berbagai agama. Salah satunya yang paling besar itu Buddhisme. Nah, mereka dari situ ada pengaruh asing kan dari Tiongkok. Nah, mulailah mereka membuat aksara Tiongkok menjadi sistem penulisan ke bahasa Jepang. Masuknya kanji guys. Iya, jadi kenapa kanji itu ada aksara yang sama, hampir semuanya sama ya. Benar. Cuma cara bicaranya, namanya juga beda, itu karena asalnya dari Tiongkok. Gitu kawan-kawan. Terus di sini ada foto. Ini adalah gerbang sentral dan pagoda, yaitu kuil Haryuji ya. Oh ya, dan satu lagi, pada zaman ini telah diubahnya negara negara Jepang yang kita tahu dari Wa menjadi Nihon. Seperti ini. Nah, ini adalah peninggalan. Yang pertama arsitektur. Di sini arsitekturnya kelihatan banget ya guys ya. Ini adalah Hogyu Pagoda, di mana selama pemerintahan Pangeran Shotoku 46 biara Buddha dan kuil dibangun. Yang paling terkenal adalah Shitennoji, Hokuji, dan Horyuji. Kemudian ada ini karya sastra ya. Ini tuh Manbyosha, di mana antologi puisi paling awal dalam kesusastraan Jepang. Ini tuh kumpulan puisi yang diambil dari masyarakat biasa, warga biasa, atau lagi dibuat sama pangeran kayak gitu. Oke, sesuai tadi yang aku notice di awal banget video ini mulai, ada zaman Yamato. Jadi sebelum periode modern ya, di buku sejarah Tempo dulu itu zaman Kofun dan zaman Asuka itu dijadikan satu, yaitu zaman Yamato. Kenapa sih zaman Yamato ya dinamainnya? Karena kekaisaran pada zaman itu adalah Yamato itu sendiri. Yang kedua adalah zaman Kofun dan zaman Asuka itu lumayan bertumpang tindih peristiwanya, jadi disatukan. Tapi karena zaman yang sekarang lebih modern, jadi ada penelitian ulang segala macam, akhirnya bisa dipastikan dua zaman ini adalah zaman yang berbeda. Oke, aku bakal jelasin zaman Yamato. Jadi pada zaman awal Yamato ini, penguasa Jepang adalah pemimpin lokal seperti, oh ya dulu itu dibagi sebagai klan ya, klan. Jadi ada klan yang bakal berkemungkinan besar akan perang gitu. Jadi yang pertama ada klan Otomo, yang kedua ada klan Mononobe, yang ketiga ada klan Soga. Nah, kekuasaan pemerintahnya ini kemudian berada di tangan kaisar setelah reformasi Taika, yaitu pada abad 645. Dan dikeluarkannya konstitusi 17 pasal atau Jushichijo Kempo yang disusun Pangeran Shotoku, sistem 12 jenjang pangkat istana atau Kan'i Junikai. Nah, pasti kalian pada penasaran sih sistem politik zaman dulu tuh gimana ya kan? Nah, di sini aku bakal bahas sistem politik berdasarkan sistem Ritsuryo, merupakan diperkenalkan pada saat ini. Istana kaisar itu memperbarui sistem namanya dan nama klan ya, dan nama keluarga atau Shishei Seido. Sistem pajak ternyata Jepang dari zaman abad ke-645 tadi itu sudah memberlakukan sistem pajak. Selanjutnya kita ada pengaruh asing. Yang pertama itu dari mungkin teman-teman udah familiar banget sama negara ini, yaitu negara Korea. Yang namanya itu pada saat zaman Yamato itu namanya Kerajaan Baekje. Jadi di Korea ini memiliki pos militer di selatan yang mereka pimpin sampai mereka diusir dari kerajaan Silia tahun 662 Masehi.
Selanjutnya ada negara Tiongkok yang memiliki pengaruh asing terhadap negara Jepang. Yang pertama, 5 raja kekaisaran Jepang mengirimkan upeti kepada Tiongkok. Nah, tujuannya itu apa? Dalam rangka apa? Jelas dalam rangka memperoleh dukungan di semenanjung Korea. Nah, itu tuh penerimaan upeti itu dilakukan pada tahun 413 sampai 478 Masehi. Ini zaman Kofun. Ya, mungkin biar Tiongkok itu memihak Jepang gitu daripada memihak Korea. Betul. Nah, selain itu hubungan Jepang dengan para tetangga tidak terlalu baik ya. Sampai sekarang deh kayaknya. Iya, nah ada kerajaan Silla, saingan lama kerajaan Baekje di semenanjung Korea, akhirnya mengalahkan tetangganya pada tahun 460 Masehi dengan bantuan dari kekuatan angkatan Tiongkok. Wah, berarti mengkhianati Tiongkok ya. Jadi ya kenapa antara Jepang, Korea dan Tiongkok ada sedikit ya konflik kecil-kecil gitu karena Selalu kontrak. karena ya sejarah ini. Lalu selanjutnya yang bisa kita ingat lagi ya tadi di awal, di mana dari Tiongkok diadaptasikannya penulisan mereka, bahasa mereka yaitu kanji. Kalau misalkan di Tiongkok itu Hanzi ya. Nah, itu tuh dilakukan pada zaman Asuka dengan penulisan dan sistemnya sendiri. Jadi mengapa bunponya itu berbeda dengan Tiongkok, atau kalau di Tiongkok itu kita lihat kanji semua ya, nggak